Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin prestasikan jumlah dan selisih sinus dan kosinus untuk materi ujian praktek matematika peminatan. Perkenalkan, nama saya Najwa Fajra Syura, absen 22. Nama saya Hairunisa Almali, absen 15. Saya Muhammad Lukman Nur Hakim, absen 19. Saya Larissa Kita, absen 16. Saya Astia Sarwania, absen 6. Saya Nizani Panisa Putra, absen 4. Oke, jadi segitu saja perkenalan dari kami. Nanti dilihat video selanjutnya. Oke, sekarang pengertian. Jumlah merupakan suatu perjumlahan dari kedua sudut. Misalnya, kita menentukan nilai suatu sudut dengan menggunakan rumus jumlah agar memudahkan kita dalam menentukan nilainya. Contohnya, sin 750 kita bisa mencarinya dengan cara sin 600 plus 150. Penjumlahan ini biasanya kita simbolkan dengan sin alfa plus beta. Selisih merupakan suatu pengurangan dari kedua sudut. Misalnya, kita ingin menentukan nilai sudut dengan menggunakan rumus selisih agar memudahkan kita menentukan nilai sudutnya. Contohnya, kita ingin menentukan nilai cos 750, maka kita bisa mencarinya dengan cos 600 plus 150. Selisih tersebut biasanya disimbolkan dengan cos alfa min beta. Dalam hal ini 600 merupakan salah satu sudut istimewa. Selanjutnya di sini ada sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Yang pertama itu ada kuadran 1 yang dimana itu sudutnya dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di kuadran 1 ini semua sudutnya itu bernilai positif. Yang selanjutnya itu ada kuadran 2 yang dimana kuadran 2 ini dimulai dari sudut 90 sampai sudut 180. Yang dimana kuadran 2 ini nilai cosnya itu bernilai negatif dan sin dan tan-nya itu bernilai positif. Di kuadran 3 ini dimulai dari sudut 90 sampai sudut 270 derajat, yang dimana yang bernilai positif itu adalah tan, sedangkan sin dan cos itu bernilai negatif. Yang terakhir itu ada kuadran 4 yang dimana ini dimulai dari sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Yang bernilai positif di kuadran 4 ini adalah cos, sedangkan tan serta sin-nya itu bernilai negatif. Oke, selanjutnya rumus perkalian sinus dan kosinus. Di sini rumus pertama sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Rumus yang kedua 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta minus sin alfa min beta. Rumus yang ketiga 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Yang keempat, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Slide selanjutnya ada rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Jadi di rumus penjumlahan ini ada rumus sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa dikurang beta. Kemudian ada rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta sin setengah alfa dikurang beta. Kemudian juga ada rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Dan yang terakhir itu ada cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta sin setengah alfa min beta. Jadi karena rumus ini panjang kan, ada cara menghafalnya supaya biar lebih mudah diingat. Itu tuh kayak cara menghafalnya, kalian tinggal tulis aja kayak inisialnya. Misalkan itu kan sin alfa plus sin beta, jadi kalian tinggal kayak tulis S plus S sama dengan 2S dikali C. Jadi kalau misalkan tadi yang rumus perkalian itu kan dia awalnya dikali terus dijadiin tambah kan. Nah, kalau misalkan ini tuh kayak kebalikannya. Yang sin alfa plus beta itu kan kayak dijumlahin atau enggak dikurangin gitu kan. Nah, nanti dia disama dengan ini tuh dia kayak jadi dikali gitu loh. Jadi kayak terbalikannya gitu.
cara hafalnya tuh kayak gini. Terus sama juga yang rumus berikutnya itu ada jadinya tinggal ditulis S dikurang S terus 2 C S. Kemudian yang selanjutnya ada C plus C sama dengan 2 C C. Terus yang terakhir ada C dikurang C sama dengan min 2 S S. Nah, cara hafalnya tuh kayak gini biar mudah diingat gitu. Jadi untuk slide selanjutnya yaitu pembuktian rumus penjumlahan sinus. Rumus penjumlahan sinus itu rumusnya diturunkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus yang sebelumnya. Untuk mencari rumus sin A ditambah sin B, kita akan mencarinya dengan rumus perkalian sinus yang sebelumnya. Rumus perkalian sinus sebelumnya itu 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Jadi kita misalkan alfa ditambah betanya itu sama dengan A, lalu alfa dikurangi betanya itu sama dengan B. Lalu kita gunakan metode eliminasi dengan ditambah sama dikurang. Untuk mencari alfanya kita tambah dan hasilnya alfa sama dengan setengah A ditambah B. Dan untuk yang dikurangi jadi betanya setengah A dikurangi beta. Lalu kita masukkan persamaan yang tadi kita dapat alfa dengan betanya ke dalam rumus perkalian yang tadi. Untuk yang tadi 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta menjadi 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangi B sama dengan sin A ditambah sin B. Maka dari itu kita ketemu rumusnya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk pembuktian rumus selisih sinusnya. Nah, sin A dikurangi sin B. Kita akan mencarinya juga dari rumus perkalian sinus yang sebelumnya. Karena untuk mencarinya kita memakai rumus perkalian yang 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Dan kita misalkan juga alfa ditambah beta yaitu A, alfa dikurangi beta yaitu B. Sama-sama kita eliminasi dengan dijumlahkan dan dikurangkan, lalu mendapatkan alfanya setengah A ditambah B dan betanya setengah A dikurangi B. Lalu dari alfa dan beta yang tadi kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi dari 2 cos alfa dikali sin beta menjadi sin sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Menjadi 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B sama dengan sin A dikurangi sin B. Untuk itu jadilah rumusnya seperti ini. Ya, jadi kita masuk ke pembuktian rumus penjumlahan kosinus, yaitu rumus penjumlahan sinus dan kosinus ini diturunkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Sebelumnya yang dijelaskan tadi oleh Lukman, yaitu ada cos A plus cos B. Di sini ada rumusnya itu 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta plus cos alfa dikurang beta. Nah, di sini ada permisalannya. Permisalannya itu ada alfa tambah beta sama dengan A dan A dikurang beta sama dengan B. Terus kita eliminasi, dijumlahkan, A ditambah A jadi 2A, terus A tambah B itu jadi A plus B. Terus A-nya ini, 2-nya ini dipindahkan ke sisi sampingnya, jadi setengah, itu kita bagi. Setengah A plus B. Dan yang ada B ini, selanjutnya kita kurang, alfa ditambah beta sama dengan alfa, dan kita kurangi alfa tambah beta sama dengan B. Kita dapatkan 2 beta sama dengan A min B. Sama kayak tadi, 2-nya itu kita pindahkan ke ruas sampingnya. Jadi beta sama dengan setengah A min B. Nah, jadi ini kita tadi masukin ke rumus ini tadi persamaan yang ini. Jadi kita dapat rumus 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B sama dengan cos A plus cos B. Nah, jadi ya rumusnya terakhir yaitu ini. Cos A dikurang cos B sama dengan cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Ya, selanjutnya ini ada pembuktian lagi yang kosinus, yaitu yang minus. Ya, cos A min cos B. Di situ ada rumusnya. Nih kita dapatkan min 2 sin
alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Jadi ada permisalannya lagi, yaitu alfa plus beta sama dengan alfa dikurang beta sama dengan B. Itu kita akan cari alfanya, 2A sama dengan A plus B. Jadi kita dapatkan alfanya itu setengah juga, setengah A plus B. Jadi terus ada betanya juga, kita permisalan alfa tambah beta sama dengan A, alfa dikurang beta sama dengan B. Terus kita kurangkan karena tadi sudah dijumlahkan. Jadi ini 2 pindah ruas, jadi sama kayak tadi juga, setengah A dikurang B. Jadi kita masukin lagi seperti yang tadi. Jadi min 2 sin alfa itu diganti jadi setengah A plus B, dan beta itu diganti sin setengah A min B sama dengan cos A min cos B. Jadi ada rumus terakhirnya itu cos A min cos B sama dengan dikurang 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Jadi kita ke contoh soal nomor 1. Ini soalnya tentukan bentuk sederhana dari sin 30 derajat ditambah alfa plus cos 60 derajat tambah alfa. Nah, jawabannya gimana sih? Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama tuh kita harus tahu dulu pakai rumus yang mana. Nah, kita tuh pakai rumus yang ini, yang sin A plus B sama dengan sin A cos beta plus cos A sin beta. Terus juga karena ini ada cos juga kan, jadi kita pakai rumus yang cos A plus beta, A plus B sama dengan cos A kali cos beta dikurang sin A sin beta. Nah, jadi itu kan tadi kan yang ditanya ini nih. Terus sama dengan sin 30 derajat dikali cos alfa cos 30 derajat sin alfa plus cos 60 derajat kali cos alfa min sin 60 derajat sin alfa. Jadi kayak tinggal dimasuk-masukin aja. Jadi 30 ini itu tuh kayak sama aja ini tuh A, terus alfanya ini tuh sama aja B. Jadi tinggal dimasukin ke rumusnya aja sesuai kayak kalau misalnya sin dimasukin rumus sin, kalau cos dimasukin rumus cos. Terus sama dengan sin 30 derajat itu kan setengah. Nah, cos alfa itu kan kayak ininya tuh kayak alfa nggak diketahuin kan berapanya. Jadi tulis aja cos alfa. Terus ditambah 1/2 akar 3 sin alfa. 1/2 akar 3 itu dari cos 30 derajat. Terus ditambah setengah cos alfa dari cos 60 derajat terus cos alfa plus setengah akar 3 sin alfa. Nah, karena ini setengah ini sama ini sama kan, jadi kayak dicoret aja. Jadi sisa setengah cos alfa sama setengah cos alfa. Nah, setengah ditambah setengah itu kan sama aja 1 kan. Jadi sama dengan jawabannya itu cos alfa. Jadi 1 cos alfa itu sama juga bisa ditulis cos alfa doang gitu. Selesai. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Dengan soalnya diketahui P dan Q adalah sudut lancip, dan P ingat ya, P min Q sama dengan 30 derajat, dan jika cos P sin Q sama dengan 1/6, nilai dari sin P dikali cos Q sama dengan, oke. Berikut kita lihat ke slide berikutnya. Oke, jadi begini cara menjawabnya. Kita gunakan sin dalam kurung P min Q sama dengan sin P cos Q dikurang cos P dikali sin Q. Nah, kita kan sudah ketahui ya tadi kalau P min Q itu sama dengan 30 derajat. Nah, kita tulislah di situ sin 30 derajat sama dengan sin P cos Q dikurang 1/6. Nah, sin 30 itu sama dengan setengah, maka kita tulis setengah lah. Sama dengan sin P cos Q dikurang 1/6. Lalu 1/6-nya ini kita pindah ke sini karena ini minus, pindah sama dengan tandanya berubah menjadi plus. Jadi setengah ditambah 1/6 sama dengan sin P dikali cos Q. Nah, karena yang bagian bawahnya belum sama, kita samakan, kita kali 3. Jadi 3/6 ditambah 1/6 sama dengan sin P dikali cos Q sama dengan sin P dikali cos Q sama dengan 4/6. Lalu kita sederhanakan menjadi 2/3. Begitu cara menjawabnya.
Oke, untuk selanjutnya soal nomor 3. Tentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita menggunakan rumus sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 cos A min B per 2. Kita cari tadi sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Masukkanlah karena sin A itu sama dengan 75 derajat. Kita tulislah di sini 2 sin A dimasukkan 75, B dimasukkan 15. Lalu kita tambah dan kita bagi 2. Hasilnya sama dengan 90 dibagi 2, hasilnya sama dengan 45. Lalu cos 75 dikurang 15 per 2, hasilnya adalah 60 per 2. Dihasilkanlah cos 30 derajat. Nah, sin 45 derajat ini kalau misalnya diangkakan itu adalah setengah akar 2, dan cos 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, lalu kita coretlah. Ini kan ada 2 di depannya. Kita turunkanlah 2, lalu dikali setengah hasilnya jadi 1. Jadi akar 2 ya. Akar 2 dikali setengah akar 3 hasilnya setengah akar 6. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke contoh soal terakhir, soal nomor 4. Tentukan nilai dari cos 50 derajat ditambah cos 40 derajat per sin 50 derajat ditambah sin 40 derajat. Nah, oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita gunakan cara ini. Loh, mungkin kalian bingung ya, ini 2 cos 45 cos 5 derajat ini dapat dari mana gitu kan? Oke, Mang, biar saya jelaskan. Jadi ini tuh dapat dari rumus 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A min B yang sama dengan cos A ditambah cos B. Nah, kita lihat kan ini cos ditambah cos kan, cos ditambah cos, maka kita ubah jadi seperti ini. Sin pun juga seperti itu. Ada rumusnya tadi di awal sudah dijelaskan ya. Nah, kita ubahlah. A itu kita masukkan 50. 50 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 45. Lalu ini cosnya lupa ya, jangan sampai ketinggalan ini. Lalu selanjutnya cos 50 ini bagi dulu, jangan lupa ya, bagi 2 say, kalau tidak hasilnya beda ini. Cos 50 dikurang 40 dibagi 2 hasilnya sama dengan cos 5. Oke, sama kan? Nah, jangan lupa nih, 2-nya harus diturunkan nih. Kalau misalnya kita tidak turunkan, hasilnya bisa berbeda. Nah, bawahnya juga kita gunakan cara yang sama. 45 derajat cos 5 derajat. Nah, lalu gimana nih, kok bisa setengah akar 2 tiba-tiba kita coret? Bisa. Ini kan sama ya, 2 juga kita coret. Jadi cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, hasil cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 per sin 45 derajat juga setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 1. Ya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang salah. Terima kasih. Mohon maaf, guys. Oke, adios.